Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu, salam kompak selalu. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai website terhadap kasir yang ada pada toko sumber rezeki. Sebelumnya ada pepatah, bila tak kenal maka bertaaruf alias kenalan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Rafdani Fatahila, SI angkatan 21, B NIM 2102510065. Mengenai selengkapnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imratul Mufidah. Di sini saya akan menjelaskan website yang telah kelompok saya bangun atau buat, yaitu website kasir pada toko sumber rezeki. Di mana website tersebut adalah untuk mempercepat transaksi bagi toko sumber rezeki, di mana data untuk penjualan hari ini, esok, dan seterusnya itu akan tercatat. Jadi untuk adanya website ini membantu toko sumber rezeki ini dalam menghitung barang keluar dan barang masuk, begitupun juga dengan hasil yang akan didapat dalam jangka 1 bulan tersebut. Jadi kami membangun website ini untuk memudahkan toko sumber rezeki dalam transaksi, di mana pada zaman saat ini itu menggunakan internet atau teknologi yang semakin canggih. Toko sumber rezeki ini yaitu menyediakan bahan-bahan pokok seperti beras, dan juga halnya pada toko sumber rezeki ini sudah memiliki banyak pembeli, dan juga mereka kebingungan dalam menghitung transaksi pada penjualan, sepertinya tadi siang sampai sekarang itu sangat tidak efisien, masih manual. Jadi kami membantu toko sumber rezeki ini untuk memecahkan masalah dalam penghitungan transaksi, yaitu dengan menciptakan website kasir tersebut. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang website yang telah kelompok saya buat. Untuk alur diagram dan switchcase akan dijelaskan kepada teman saya berikutnya, yaitu AP Corina El Hariza. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur dari aplikasi yang telah kelompok kami buat. Di sini kelompok kami itu bikin aplikasi kasir, di mana aplikasi ini dapat mempermudah bagi karyawan-karyawan di sebuah toko yang nantinya akan memakai aplikasi ini. Nah, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram activity dari aplikasi yang kami buat. Yang pertama itu mulai, kemudian masukkan username, kemudian masukkan password. Habis itu divalidasi oleh sistemnya. Ini yang login bener enggak user, manager, atau enggak admin. Kalau selain dari itu, kalau benar loginnya itu, kalau benar itu bakalan masuk ke halaman penjualan. Kalau salah itu tidak akan bisa masuk ke halaman penjualan. Nah, kemudian jika sudah masuk ke sistem penjualan, itu di situ kita bisa, jika admin, dia bisa mengelola data user, yang pertama. Yang kedua, admin itu juga bisa mengupdate barang. Kemudian cek pelanggan. Yang terakhir ada cek transaksi penjualan. Kemudian ke manajer itu bisa cek laporan penjualan, bisa juga cek stok barang di toko tersebut. Kemudian ada usernya ini kasir. Jadi kasir itu bisa mengakses transaksi penjualan, input barang, cek harga, sama cetak hasil transaksi.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hekal Marana. Di sini saya sebagai front end. Di sini saya akan menjelaskan database dari sistem yang sudah kami buat. Semisal ketika kita masih belum ada database, maka yang pertama kita harus membuat database dulu. Di sini klik new, setelah itu tulis apa yang mau kita tulis atau nama dari database-nya. Setelah itu baru create. Nah, baru di situ akan muncul database di sini. Dan sebagai contohnya, di sini ada database DB penjualan. Yang pertama ada tabel barang. Untuk tabel barang ini ada ID barang, terus nama barang, harga, stok, expired, ID, jenis barang. Dan selanjutnya ada tabel detail transaksi. Di sini ada ID detail dari transaksi tersebut, terus ada ID transaksi, selanjutnya ID barang, jumlah beli, dan subtotal. Dan untuk tabel yang selanjutnya itu ada jenis. Untuk jenis ini ada ID jenis, terus nama jenis. Dan selanjutnya ada tabel pelanggan. Untuk tabel pelanggan ada ID pelanggan, nama, alamat, nomor telepon, dan email. Selanjutnya ada tabel transaksi. Untuk tabel transaksi ada ID transaksi, ID pelanggan, tanggal, ID petugas, total, diskon, dan bayar. Dan yang terakhir ada tabel petugas. Nah, untuk petugas ini ada 3, admin, manajer, dan kasir. Dan di sini ada ID tugas, username, password, dan level. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugul Maulana Putra. Di sini saya sebagai back-end. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem penjualan dari perombakan. Pertama ada login. Tampilan login sebagai berikut. Tampilan login seperti ini, dimana sebelum kita masuk ke halaman utama, kita harus diwajibkan memasukkan username dan password. Username dan password itu di database-nya ada admin sebagai admin, manajer sebagai manajer, dan kasir sebagai kasir. Kasir di sini seperti user, di mana dapat melakukan transaksi penjualan. Pertama-tama masukkan admin terlebih dahulu, ID-nya. Tampilan admin di halamannya itu ada pusat, itu terdiri dari admin, manajer, dan kasir, passwordnya, dan misalnya. Di sini admin bisa edit atau menghapus. Sedangkan barang ada ID barang, nama barang, harga, stok, tanggal expirednya, jenis barang, dan action itu bisa menghapus dan edit. Misal saya akan menghapus ini. Data berhasil dihapus dan ditambahkan dengan ID barang baru, yang dimana nama barangnya itu misal keripik. Pilih jenis barang sebagai makanan. Harga barangnya 1000. Stok barangnya ada 10 biji. Tanggal expirednya tanggal 2 bulan 2 2024 disimpan. Data berhasil disimpan. Programnya tersendiri itu ada di sebagai berikut.
ada di CROD, ada di simpan barang. Nah, di sini pemanggilannya menggunakan session agar orang atau user itu ketika belum melakukan login, dia tidak akan bisa masuk ke halaman berikut. Misal seperti halaman ini. Contohnya kita logo dulu. Di sini kita akan ubah ke halaman indeks. PHP. Nah, dia akan tetap ada di bagian login karena udah dikeluarkan barusan. Jadi harus memasukkan dulu ID dan password. Nah, di sini selanjutnya itu ada pelanggan. Pelanggan ini seperti orang yang ingin membeli barang kepada toko kami. Kita bisa menambahkan pelanggan, menghapus, dan mengedit juga. Misalnya seperti ini. Kita hapus saja ini. ID pelanggannya P007, nama pelanggan Paijan, alamat Tejong dengan nomor HP sekian dan email sekian. Baik, kita coba hapus. Data berhasil dihapus dan kita tambahkan dengan baru. Contoh nama saya sendiri ya, Iqbal, dengan alamat Sumeneb, nomor telepon saya sembarangan karena saya tidak hafal nomornya, dan email juga email saya yang sudah lama hilang. Dan kita memencet button. Salah, sorry, typo. Data berhasil disimpan. Baik, di sini sudah bertambah. P07 dengan nama pelanggan Iqbal, alamat Sumeneb, nomor telepon sekian, dan email sekian. Sedangkan programnya ini sebagai berikut. Ini adalah pelanggan. Di sistemnya juga menggunakan session start dengan if tanda seru insert session login. Artinya itu jika tidak session itu login, dia akan berada di halaman login PHP. Exit. Apabila dia memasukkan ID dengan password, dia akan diproses terlebih dahulu di sini, proses PHP. Apakah dia ada di dalam database-nya, di tabelnya. Apabila dia udah, dia akan melakukan if 2. Jika is simpan pelanggan dengan variabel simpan sama dengan variabel dp, insert pelanggan, post ID pelanggan. Post itu seperti memberikan form action. Ada post nama pelanggan, ada post alamat, post nomor telepon, post email. Apabila udah, dia akan melakukan penyimpanan. Apa benar, dia akan memunculkan data berhasil disimpan dan dia akan kembali ke halaman index PHP pelanggan. Apabila salah, dia akan menampilkan data yang disimpan dan dia akan dikembalikan ke indeks PHP pelanggan juga. Untuk edit atau update
atau tambah satu macamnya. Variable edit sama dengan variable db. Update pelanggan, ID pelanggan, post ID pelanggan, nama post, nama pelanggan, alamat post, alamat, nomor telepon, post, nomor telepon, email, post, email, ID pelanggan, post pelanggan. Nah, di sini tuh kenapa ada seperti ini, ID pelanggan, post, ID pelanggan. ID pelanggan tersendiri itu nama dari kolom database-nya seperti ini, pelanggan. Nah, ID pelanggan harus sama agar bisa tersimpan dalam tabelnya. Setelah itu, sedangkan yang ada di dalam array dia ada di index. Dia ada di sini. Pemanggilannya bentar. Ini bukan sorry bukan ada di sini ya. Di mana indeks ya pelanggan ada di pelanggan. Baik, sebelumnya saya meminta maaf karena ada kesalahan typo pembacaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang sistemnya. Jika pos simpan pelanggan, dia akan mengeksekusi ini. Variabel simpan insert nama tabel yang ada di database-nya, nama array-nya harus sama dengan yang ada di sini. Pemaksaan terus TORD simpan pelanggan PHP. Kenapa ada garis miring? Karena ada di dalam sini. Simpan pelanggan ada di sini. Nah, dia akan mengeksekusi yang di sini. Apabila dia udah berhasil, dia akan menampilkan data berhasil disimpan dengan dikembalikan lagi ke halaman indeks PHP pelanggan. Kenapa ada tanda tanya space sama dengan pelanggan? Itu seperti halnya get yang agar menampilkan di sini. Satu bentar. Apabila tersimpan kan data berhasil diupdate, dia akan menampilkan di sini di URL-nya. Nah, itu ada update pelanggan. Update pelanggan tuh sama halnya dengan menyimpan. Setelah itu ada tambah itu insert untuk menambahkan atau menyimpannya ke dalam tabel sini. Nah, setelah itu ada jenis barangnya itu ada sembako, peralatan rumah, makanan, minuman, rumah tangga. Agar itu seperti ini. Misal Indomie, jenis barangnya itu makanan, kopi, minuman, beras, sembako, susu, minuman, jenis barangnya kual, minuman. Jadi di sini apabila ingin ditambahkan juga tidak ada seperti tidak ada contohnya, dia akan menyimpan di sini. Apabila barangnya itu ditambah, nama barangnya tidak ada, di sini barangnya tidak juga, harganya 0, stok barang 0, expirednya
simpan data barang simpan. Di sini tidak ada, nama barangnya tidak ada, harga 0, stok 0, expirednya 2002, bulan 9, tanggal 20 tidak ada. Admin juga bisa melakukan transaksi seperti halnya kasir. Misal di sini kita pilih kategorinya, dia seorang pelanggan atau non pelanggan. Apabila pelanggan, dia akan mengambil ID dari sini. Seperti saya, nama saya sendiri Iqbal P007. Transaksi, pilih pelanggan P007, ID barangnya BR007, tidak ada, harga 0. Kalau tidak ada kan pasti tidak ada yang dibeli. Jadi aqua jumlahnya 5, total keseluruhannya 25.000. Simpan, berhasil disimpan, dia akan memunculkan transaksinya di bawahnya. Nah, di sini apabila dia akan membayar, masukkan nominal pembayarannya, misal 25.000. Dengan dia akan memunculkan kembalian 1.250 rupiah. Transaksi berhasil. Nah, transaksinya udah berhasil. Itu kita logout, kita akan cek di manajer. Manajer cuma bisa melihat laporannya itu ada per tanggal, ada per bulan, ada per tahun. Karena ini masih tahun yang sama, jadi ya seperti ini tetap muncul. Misal per tanggal, dari tanggal berapa yang mau dicek. Misal dari tanggal 17 bulan 1 2023 sampai 17 juga. 17 sorry. Ini ternyata bulan 1 17 2023, bulan 1 17 2023. Nah, kita kali cek. Nah, dia akan menampilkan transaksi yang ada di tanggal 17 bulan 1 dengan total diskonnya 7.500, sedangkan yang transaksi kedua itu 0, total pembayaran 13.500, dan yang kedua itu 20.000. Apabila dicetak, dia akan langsung mencetak transaksinya seperti ini. Ini menggunakan JavaScript alat. Ini sebuah programnya. Simpan transaksi, ada di transaksi. Maaf. Ada di Carode. Ini kan dan yang dari mana tadi ya? Ada di print pertanggal. Dia menggunakan script JavaScript dengan type-nya tag window.print untuk melakukan sebuah printan, mencetak dan di print seperti itu. Baik, selanjutnya akan kembali ke logout dan mencoba kasir, ID kasir.
Nah, di sini kasir hanya memiliki 2 aktivitas, di mana bisa mengganti password dan melakukan transaksi. Transaksinya ya, seperti kasir-kasir pada umumnya. Apabila ada pembeli yang ingin membeli, apabila dia pelanggan, dia akan melakukan itu yang tadi tuh, yang P00 itu nama pelanggannya Hikal, ID barangnya tuh yang tadi Indomie, jumlahnya 3, simpan. Bila berhasil, ketika Hikal membayarnya, total pembayarannya 5.700 dengan diskon 300 karena udah jadi pelanggan, jadi ada diskon. Asal membayar dengan 6.000, dia akan kembali 700. Transaksi itu berhasil. Apabila kategorinya non pelanggan, dia memasukkan ID barang, kasir memasukkan ID barang ke kedua. Pembeli ingin membeli kopi dengan jumlahnya 5, totalnya 15.000 kan. Nah, di sini dia akan menampilkan total diskon 0 karena bukan pelanggan, dengan total pembayaran 15.000. Pembayarannya misal 20.000, 20.000 ya, tadi typo, mohon maaf sebelumnya, dan melakukan transaksi. Nah, transaksi berhasil dan udah tuh lagi kembali ke manajer, melihat apakah masuk atau tidak laporan. Tanggal udah masuk kasir admin yang saya tadi udah coba sebelumnya, di mana admin juga bisa melakukan transaksi kepada pembeli. Apabila ada pembeli yang ingin membeli sebuah barang, admin juga bisa melakukan transaksi itu tersebut, sedangkan manajer cuma menerima laporan setiap tanggal, bulan, dan tahunnya. Untuk itu kembali lagi ke halaman kasir dan mencoba ganti passwordnya. Password lamanya itu yang dari kasir, password barunya kasir 1, dan password memasukkan ulang password yang baru dan simpan. Password berhasil diubah. Oke, kita logout. Apabila ID kasir dengan password yang lama, dia akan menampilkan urusan atau password salah. Ketika memasukkan kata sandi yang baru, akan masuk itu dengan ini. Jadi ganti password. Nah, di sini melakukan post submit, di mana ini sebenarnya ada di konten mana udah ganti password PHP. Sama juga di mana ada form action, CRUD, ganti password PHP, method post, di mana ketika mengklik simpan submit dengan namanya submit, dia akan untuk ganti password, yang akan melakukan proses dengan ID petugas, pos, ID user itu dari yang tabel petugas.
Nah, ID petugas aku sama dengan tabel yang ada di dalam database-nya. Sama seperti sebelumnya yang saya sudah jelaskan. Ya, sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam pengucapan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila mana ada kritikan dan tanggapan yang membangun, bagi kami akan menerima dengan sangat terhormat dan sangat apresiasi. Terlebihnya mohon maaf bila ada salah kata dan lain sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.